Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel Tika Inayah bersama Bu Atika. Di pembelajaran kali ini, tema 4 subtema 2 dan 3, kita akan membahas materi IPA dengan gangguan organ peredaran darah manusia dan cara memelihara kesehatannya. Dengan kompetensi dasar, memelihara organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta memelihara kesehatan organ peredaran darah. Materi ini terdapat di kelas 5 SD. Sebelum ke gangguan, kita harus tahu dulu faktor penyebab dari gangguan peredaran darah manusia apa saja sih? Disimak ya. Yang pertama ada faktor perilaku. Yang kedua ada faktor lingkungan. Yang ketiga ada faktor keturunan atau genetik. Yang keempat ada faktor pelayanan kesehatan. Nah, berikut penjelasannya. Untuk faktor perilaku yang sehat akan menunjang peningkatannya derajat kesehatan, misalnya kebiasaan pola makan, olahraga secara teratur, dan lain-lain. Kemudian, faktor lingkungan. Lingkungan juga merupakan salah satu faktor penentu kesehatan masyarakat, seperti misalnya lingkungan yang sehat akan menunjang kesehatan pada sistem peredaran darah. Kemudian ada faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini biasanya diturunkan dari orang tua atau keluarga yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Untuk faktor pelayanan kesehatan biasanya ditunjang dari fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga medis di lingkungan sekitar. Jadi, fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat akan memperhatikan mutu pelayanan yang baik bagi peningkatan kesehatan masyarakat di lingkungan tersebut. Nah, bagaimana? Sudah paham tentang apa saja faktor penyebab gangguan pada penyakit peredaran darah? Berikutnya gangguan atau penyakit organ peredaran darah manusia apa saja? Yang pertama ada hipertensi dan hipotensi. Perbedaannya, hipertensi adalah tekanan darah tinggi, sedangkan hipotensi adalah tekanan darah rendah. Nah, faktor yang menyebabkan seseorang mengalami tekanan darah tinggi atau rendah yaitu adalah faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca atau keturunan. Nah, untuk hipertensi dan hipotensi dapat dicegah dengan membiasakan gaya hidup sehat antara lain dengan mengkonsumsi makanan bergizi, banyak minum air putih, dan rajin berolahraga. Kebiasaan hidup seseorang juga dapat mempengaruhi tekanan darah pada tubuh seseorang. Selanjutnya yang kedua ada anemia atau kekurangan sel darah merah dengan gejala wajah pucat, tubuh lemas, mudah lelah. Dengan penyebabnya bisa haid pada wanita, pendarahan seperti kecelakaan, dan lain-lain. Untuk anemia sendiri, biasanya cara mengatasinya adalah dengan mengkonsumsi obat penambah darah atau mengkonsumsi makanan-makanan penunjang sel darah merah agar sel darah merah itu kembali normal. Berikutnya yang ketiga yaitu leukemia atau kanker darah dengan gejala kurang nafsu makan, lelah, nyeri tulang, dan lain-lain. Untuk penyebabnya secara spesifik belum diketahui. Nah, untuk leukemia sendiri itu adalah gejala kelebihan sel darah putih dalam tubuh. Selanjutnya, yang keempat adalah stroke. Nah, gejalanya fungsi tubuh terganggu atau syaraf tidak berfungsi dengan baik. Penyebabnya bisa terjadi karena pembuluh darah pecah atau tersumbat. Biasanya stroke ini terjadi apabila usia lanjut atau seseorang tersebut terkena kecelakaan. Nah, berikutnya yang kelima ada talasemia dengan penyebab sel darah tidak beraturan dengan gejala pusing, lemas, sesak napas, dan lain-lain. Talasemia merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh bentuk sel darah yang tidak beraturan, sehingga menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksidanya berkurang, yang menyebabkan seseorang tersebut sesak nafas atau kekurangan oksigen di dalam tubuhnya. Selanjutnya yang keenam yaitu ada hemofilia atau darah sukar membeku, dengan penyebabnya adalah keturunan. Gejalanya pendarahan serius umumnya dialami oleh laki-laki.
Hemofilia sendiri dapat dicegah dengan cara berhati-hati agar anggota tubuh tidak terluka sedikit pun, karena apabila terluka dan berdarah, maka darah tersebut akan sukar membeku atau terus-terusan akan mengalir dan sulit untuk berhenti. Perlu kalian ketahui bahwa penyakit yang disebabkan oleh keturunan tidak dapat disembuhkan secara permanen atau secara total. Kenapa? Karena penyakit tersebut dibawa oleh genetik dari kelahiran, dan penyakit tersebut hanya bisa dicegah, tetapi tidak bisa disembuhkan secara permanen. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada jantung koroner. Maksudnya apa? Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah utama yang memberi pasokan darah, oksigen, dan nutrisi untuk jantung menjadi rusak. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh plak kolesterol dan proses peradangan di dalam jantung. Nah, jantung koroner tersebut bisa disebut juga dengan penyakit jantung atau gagal jantung. Gejala jantung koroner adalah denyut nadi tidak beraturan, keringat dingin, nyeri dada. Untuk penyebabnya adalah konsumsi makanan yang berkolesterol tinggi, kurang gerak, atau faktor keturunan. Perlu kalian ketahui, alat untuk mendeteksi detak jantung disebut elektrokardiograf. Jadi kalian bisa memeriksanya di situ. Pembahasan selanjutnya yaitu cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Apa saja sih? Yuk disimak. Yang pertama adalah istirahat atau tidur cukup. Yang kedua, rajin berolahraga secara teratur. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan bergizi. Dan yang keempat, berkreasi agar tidak stres. Karena apabila stres akan mempengaruhi sistem peredaran darah di dalam tubuh kalian. Ingat ya, 4 cara menjaga kesehatan agar organ peredaran darah manusia tetap terjaga dan selalu sehat. Terkecuali apabila seseorang tersebut memiliki penyakit keturunan. Nah, hanya bisa dicegah seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita simak video berikut ini ya. Perhatikan baik-baik video animasi dan video penjelasan berikut ini. Jantung buatan sungguhan pertama berhasil bekerja atau berdetak di tubuh seorang pria Perancis berusia 75 tahun. Pria itu mendapatkan transplantasi jantung lewat operasi selama 10 jam di Gers Pompidou European Hospital seminggu sebelum Natal tahun ini. Tak seperti jantung buatan yang hanya ditargetkan bekerja hingga ada donor jantung, jantung buatan bernama Charmat ini ditargetkan bisa menggantikan fungsi jantung selama 5 tahun serta memungkinkan pemiliknya menjalankan aktivitas normal. Kita telah melihat alat seperti ini sebelumnya, tapi semuanya punya otonomi yang rendah. Jantung buatan ini memungkinkan lebih banyak gerak dan risiko penggumpalan lebih sedikit, kata Alain Charpentier, orang yang menciptakan jantung buatan ini. Charpentier, seperti dikutip situs Smithsonian Magazine, mengatakan bahwa jantung buatan yang dikembangkannya mendekati yang sebenarnya, mampu secara otomatis mengatur kontraksi dan relaksasinya. Dalam jantung buatan itu, terdapat sensor dan prosesor mikro yang bisa memantau perubahan internal tubuh sehingga bisa mengatur aliran darah sesuai yang dibutuhkan. Aliran bisa lebih cepat atau lambat sesuai dengan aktivitas penggunanya. Karakteristik itu membedakan jantung buatan ini dengan yang sebelumnya. Jantung buatan lain berdetak secara konstan sehingga penggunanya harus mencegah aktivitas berlebihan atau akan mengalami kelelahan dengan cepat. Bagian luar jantung buatan itu terbuat dari jaringan otot sapi. Dengan terbuat dari jaringan makhluk hidup, risiko penggumpalan yang biasa muncul jika jantung buatan dibuat dengan bahan artifisial bisa dikurangi. Charmat dikembangkan selama 25 tahun. Saat ini, uji coba jantung buatan ini pada manusia sudah diperbolehkan di Perancis, Belgia, Polandia, Slovenia, dan Arab Saudi. Uji coba pada manusia akan dilakukan hingga akhir 2014. Jika lancar, jantung buatan ini bisa dipasarkan tahun 2015. Meski mungkin terdengar menjanjikan, jantung buatan ini mungkin terlalu mahal untuk dijangkau banyak orang. Biaya pembuatan jantung ini bisa mencapai 29,5 miliar.
penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kita harus selalu menjaga kesehatan organ peredaran darah untuk mencegah timbulnya gangguan. Gangguan pada organ peredaran darah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu kurang olahraga dapat menghambat peredaran darah. Kurang olahraga dapat menyebabkan peredaran darah menjadi tidak lancar. Hal itu disebabkan kolesterol di dalam tubuh tertimbun dan menyumbat pembuluh darah. Dengan berolahraga, kolesterol di dalam tubuh dapat terbakar sehingga peredaran darah menjadi lebih lancar. Namun, berolahraga sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Jika orang yang memiliki kelainan jantung tidak diperbolehkan melakukan olahraga berat dalam waktu yang lama, karena akan membuat kerja jantungnya semakin berat. Kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Kesehatan organ peredaran darah dapat terganggu jika kita kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Contoh makanan yang mengandung zat besi antara lain bayam, ikan, dan telur. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol. Kolesterol tidak dapat larut dalam darah. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tanpa diimbangi olahraga dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah sehingga peredaran darah tidak lancar. Contoh makanan yang mengandung kolesterol antara lain gorengan, daging berlemak, dan cumi-cumi. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung garam. Garam memiliki sifat dapat mengikat air. Terlalu banyak mengonsumsi garam dapat meningkatkan volume darah yang dapat menyebabkan pembuluh darah bekerja secara ekstra, sehingga menyebabkan tekanan darah tinggi. Kelainan genetik karena faktor keturunan. Faktor keturunan merupakan penyebab gangguan organ peredaran darah yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu contohnya yaitu kelainan genetik pada sel darah merah yang tidak beraturan, sehingga fungsi sel darah merah menurun. Nah, sekarang sudah mengerti kan penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Mari kita jaga peredaran darah kita dengan cara hidup sehat. Dah. Alhamdulillah, materi kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangan yang terdapat di dalam video ini ya.